Oke, data selanjutnya yang cukup signifikan ke market adalah data CPI atau indeks harga konsumen. Nah, apa itu data CPI atau indeks harga konsumen? Itu adalah data yang merupakan perubahan harga rata-rata di tingkat konsumen pada sejumlah jenis barang dan jasa tertentu. Nah, kalau di Amerika Serikat, pengukuran CPI itu dibagi menjadi dua populasi besar ya, yaitu CPI untuk urban atau keluarga atau individu perkotaan, namanya adalah CPI urban atau pekerja kantoran atau worker ya, CPI worker. Jadi ada dua, CPI urban dan CPI worker. Nah, ini sering diamati oleh para pengambil keputusan ya, pengambil kebijakannya seperti bank sentral, bahkan diperhatikan oleh para pelaku market ya, pelaku pasar ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memantau inflasi dari waktu ke waktu. Nah, semua informasi yang berhubungan dengan inflasi pada suatu periode itu diperoleh bisa didapatkan dari hasil perubahan harga di tingkat konsumen. Memang ada di tingkat produsennya, tetapi lebih fokusnya di tingkat konsumennya karena yang lebih direct ke market itu kan di konsumennya. Seperti itu. Nah, kalau trader itu biasanya menggunakan CPI untuk melihat level inflasinya di barang-barang dan jasa, ya. Nah, perubahan ini tentunya kenaikan dan penurunan harga ini akan mempengaruhi dari suatu mata uang, ya. Terutama yang diperhatikan market itu adalah mata uang dari Amerika, ya, mata uang USD. Mata uang USD ini cukup penting sehingga CPI dari US ini cukup penting untuk diperhatikan oleh market. Nah, kalau teman-teman perhatikan di gambar yang saya share ini, itu ada 8 kriteria atau 8 kategori yang dikelompokkan untuk menentukan atau menjadi patokan dalam indeks ya, dalam indeks harga konsumennya ya, menentukannya. Nah, itu ada 8 ya. Jadi yang pertama adalah food and beverage ya, atau makanan dan minuman. Kemudian ada the housing, ya. The housing ini dari perumahan ya, perumahan baik dari sisi bahan pokok bangunan sampai semua yang berhubungan dengan perumahan lah. Gitu. Kemudian ada apparel, apparel itu lebih ke pakaian ya, semua yang berhubungan dengan pakaian, baju, celana dan lain-lain ya. Kemudian transportation, kemudian medical care ya, perawatan kesehatan, kemudian ada education and communication, ada pendidikan dan komunikasi, kemudian ada rekreasi, recreation, dan other. Other itu ada barang dan jasa lain-lain ya, termasuk barbershop dan lain-lain. Pokoknya semua yang membantu atau secara mayoritas di negara tersebut, jadi setiap negara mungkin beda-beda, itu akan dijadikan patokan untuk menentukan indeks dari harga-harga yang ada harga-harga yang ada di pasar yang langsung direct ke konsumen. Oke. Nah, kalau dari sisi datanya, kalau di teman-teman buka Forex Factory ada dua jenis CPI datanya. Yang pertama adalah core CPI, ya. Yang kedua adalah CPI standar, ya. Jadi CPI standar dulu, CPI yang hanya CPI secara total dari 8 kategori tersebut, ya. Nah, itu akan melihat keseluruhan, ya, keseluruhan. Dilihat datanya indeksnya berapa banyak ya, naik atau turun, ya. Kemudian ada yang kedua adalah inflasi, core CPI. Core CPI ini adalah semua data kecuali harga yang berhubungan dengan energi dan makanan. Nah, kenapa energi dan makanan? Karena harga energi dan makanan ini mudah berubah, ya. Sehingga karena mudah berubah biasanya Eee, nggak terlalu bisa dijadikan patokan untuk menentukan inflasinya, ya. Karena kan inflasi kan harus jangka waktunya setahun, 2 tahun gitu kan. Nah nah biasanya core CPI ini biasanya lebih penting dan dampaknya lebih tinggi daripada CPI keseluruhan ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan misalnya teman-teman lihat di data di Forex Factory, lebih baik perhatikan adalah core CPI-nya ya. Memang CPI juga penting tetapi core CPI-nya lebih penting. Jadi kalau berbarengan munculnya kadang-kadang kan CPI munculnya sendiri, kadang-kadang core CPI. Nah, kalau sama core CPI lebih baik fokus di core CPI. Negara-negara tertentu ada yang memfokuskan di core CPI, ada negara-negara lain yang tidak ada core CPI-nya, datanya hanya CPI aja atau Consumer Price Index saja, fokusnya di Consumer Price Index. Nah, kemudian apa hubungannya CPI ya dengan forex ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari gambar yang saya share ini, Consumer Price Index ini akan langsung berhubungan dengan mata uang ketika data itu keluar ya. Misalnya, ketika data itu keluar indeks harga konsumennya naik, datanya naik, berarti lebih baik dari data sebelumnya.
maka mata uang akan naik. Sedangkan jika data itu turun, ya indeks harga konsumennya turun atau CPI-nya turun atau melambat, ya nggak harus turun, tapi melambat, lebih lebih buruk dari data sebelumnya. Misalnya data sebelumnya sekian, ternyata data di hari yang bulan sekarang itu lebih rendah, gitu ya. Itu memungkinkan bahwa mata uang itu turun, bahwa menunjukkan bahwa di negara tersebut ekonominya sedang melambat. Ketika ekonomi melambat, otomatis inflasi melambat, ya seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah retail sales atau penjualan retail. Kalau teman-teman lihat gambar yang saya share ini adalah dua orang yang sedang berbelanja, ya. Itu sudah menunjukkan bahwa retail sales ini merupakan salah satu indikator market, ya, indikator ekonomi, ya, di mana banyak orang berbelanja. Ketika banyak orang berbelanja, otomatis ekonomi berjalan, ya. Otomatis ada uang beredar atau ada uang berputar sehingga ekonomi akan berjalan. Nah, ketika roda ekonomi berjalan, otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di negara tersebut bagus, ya. Nah, kalau efek ke datanya adalah ketika data retail sales itu naik, maka mata uang akan naik. Sedangkan ketika data retail sales itu turun, maka otomatis mata uang akan melemah, ya. Jadi konteksnya adalah dari sisi inflasi, kemudian dari sisi sales juga akan mempengaruhi dari sisi mata uang. Nah, ada satu lagi yang harus diperhatikan juga adalah manufaktur atau pabrikan, ya. Ketika manufaktur atau pabrikan ini terpengaruh, maka otomatis barang-barang supply-nya dia tidak akan banyak di pasar. Sehingga retail sales atau penjualan, nilai data penjualan yang sebelumnya itu akan turun. Karena kan supply-nya sedikit. Ketika supply-nya sedikit dan datanya turun, otomatis ekonomi tidak terlalu bergerak. Begitu juga sebaliknya, jika data retail sales turun, tidak ada pembelian terhadap barang-barang tersebut, maka akan ada oversupply. Ketika ada oversupply, maka kondisi ekonomi di negara tersebut melambat, ya. Bukan berarti turun, ya, tapi melambat, ya. Lebih jelek dari yang sebelumnya, ya. Nah, itu pun kita harus perhatikan karena pabrikan ini datanya tuh sama-sama seperti retail sales dan CPI tadi. Jika pabrikan ini datanya naik, berarti membagus, berarti akan lebih banyak supply. Ketika lebih banyak supply, harus efeknya ke retail sales dulu. Apakah retail sales itu banyak penjualan atau tidak? Nah, ketika banyak penjualan atau tidak, kita lihat dari sisi inflasinya, CPI-nya. Jika harganya naik, berarti inflasi meningkat. Jika harganya turun, berarti inflasi turun. Begitu juga dari pabrikan. Jika pabrikan ini datanya bagus, maka mata uang akan membaik. Jika datanya melambat, maka mata uang akan melemah. Seperti itu.